Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program kita Worship in Morning. Biar pagi hari ini kita mendapat kekuatan yang baru, mendapat urapan yang baru dari Tuhan kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari kita akan mulai dengan berdoa bersama. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, hari ini kembali kami mau datang memuji menyembah Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas segala kasih Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Mari Tuhan, biar kiranya tubuh jiwa roh kami boleh bebas memuji menyembah Engkau. Segala ucapan syukur kami naikkan hanya kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, urapan-Mu mengalir, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami secara pribadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, karena Kau-lah yang hidup, selalu menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan firman-Mu menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang membuat iman kami bertumbuh. Firman-Mu memberikan kami hikmat. Firman-Mu memberi kekuatan. Firman-Mu memberikan jalan keluar. Karena itu biar kiranya Tuhan kami buka hati dan pikiran kami menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya apa yang disampaikan semua sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama akan melihat satu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekali lagi, Mazmur pasal 139 ayat ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur menuliskan ayat ini. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Menggenapi Rencana Tuhan. Saudara-saudara, dari ayat ini saya dapat membagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bahwa kita dirancangkan oleh Tuhan bukan sebuah kebetulan. Jadi bagi kita semua yang ada di dunia ini, bagaimanapun caranya ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan telah merancangkan dengan istimewa. Tuhan telah merancangkan dengan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang tua, maksud saya suami istri, pasangan suami istri yang mengharapkan memiliki keturunan, namun mereka belum bisa memiliki keturunan atau sama sekali tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi ada banyak orang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena sedikit atau mungkin ya besar kesalahan mereka sehingga tidak bisa menahan hawa nafsu, walaupun mereka bukan suami istri yang sudah sah, tetapi mereka melakukan hubungan suami istri. Tetapi ternyata kemudian hanya beberapa kali melakukan hubungan suami istri, sang wanita hamil dan akhirnya saudara-saudara bisa melahirkan seorang anak. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang dunia mungkin istilahnya seringkali disebut anak ini yang dilahirkan adalah anak kecelakaan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa apapun cara kita lahir di dunia, bagaimanapun caranya, semuanya itu tidak lepas dari kendalinya Tuhan. Artinya setiap bayi yang lahir di muka bumi ini, semua adalah karena rencana dan kehendak Tuhan. Saya pernah menemukan beberapa kesaksian orang-orang yang lahir dengan keadaan cacat. Ternyata saudara-saudara setelah diketahui waktu mereka bayi, mereka ingin digugurkan oleh sang ibu. Sehingga akhirnya saudara mereka mengalami kecacatan. Entah bagaimana waktu pengguguran itu dilakukan, ternyata tidak berhasil dan anak ini tetap lahir ke dunia. Tetapi lahir dengan kondisi yang cacat, tidak lengkap, saudara-saudara, ya karena faktor-faktor saat proses pengguguran itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, apapun yang terjadi ketika bayi lahir di dunia, itu tandanya Tuhan sudah rancangkan sehingga dia bisa lahir ke dunia. Firman Tuhan tadi berkata bahwa rancangan Tuhan itu dahsyat, saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara poin yang kedua. Poin yang pertama tadi adalah bahwa apapun saudara-saudara kelahiran kita, bagaimanapun caranya, kita sudah dirancangkan oleh Tuhan waktu lahir ke dunia ini bukan sebagai sebuah kebetulan.
Lalu yang kedua, saudara-saudara, rancangan Tuhan adalah selalu kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu seorang bayi lahir ke dunia, rancangan Tuhan adalah sebuah kebaikan buat dia. Hidupnya akan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Hidupnya akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan ketika bayi itu lahir dalam keadaan cacat, rancangan Tuhan adalah rancangan untuk kebaikan. Di dalam firman Tuhan pernah terjadi suatu ketika, ada beberapa orang datang kepada Tuhan Yesus membawa seorang yang cacat. Saudara-saudara, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus untuk mencobai, siapakah yang bersalah, siapakah yang berdosa, orang inikah atau orang tuanya, sehingga dia lahir dalam keadaan cacat. Tuhan Yesus tidak mau menjawab pertanyaan itu, tetapi dia menjawab dengan kalimat yang seperti ini. Bukan siapa yang bersalah atau yang berdosa, tetapi di dalam diri orang ini ada rencana Tuhan yang harus dikerjakan, yang tentunya rencana penuh kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang dahsyat. Dan rancangan Tuhan adalah selalu rancangan kebaikan. Karena itu pemazmur tadi berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membagikan firman Tuhan ini, saya berharap saudara sekarang mengerti bahwa apapun keberadaan saudara, semua yang di muka bumi ini, semua adalah sesuatu yang dirancangkan oleh Tuhan. Bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kecelakaan, tetapi sebuah rancangan yang indah, rancangan yang dahsyat dari Tuhan. Dan rancangan Tuhan ini rencananya adalah untuk memberikan kebaikan buat setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa, saudara yang merasa bahwa hidup saudara tidak berarti, saudara yang saat ini sedang merasa bahwa hidup saudara tidak berguna, saudara merasa menyesal dilahirkan di dunia, saudara harus menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa ada di muka bumi ini, tandanya Tuhan sudah rancangkan dan rancangannya penuh dengan kebaikan. Mari kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Yang harus kita perhatikan, saudara, poin yang ketiga. Satu-satunya yang dapat merusak rancangan Tuhan yang baik, rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang sebetulnya dahsyat itu dalam hidup manusia adalah dosa. Dosalah satu-satunya yang membuat orang terbelok dari rencana Tuhan yang baik menjadi mengalami kepahitan dalam hidup, kesusahan, kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang membuat kita terpisah dari Tuhan adalah kejahatan dan dosa-dosa kita yang kita perbuat. Karena itu mari kita mau berubah ketika kita mungkin saat ini sedang bersalah dalam perjalanan hidup kita, sedang hidup dalam keberdosaan, bangkit dan bertobat kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat kita. Mari hidup kita gunakan untuk menggenapi rencana Tuhan yang dahsyat. Ada seorang penginjil dan pengusaha yang sukses dari Australia bernama Nick Vujicic. Lahir dalam keadaan yang cacat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak punya tangan, kakinya tidak sempurna, tetapi Tuhan sekarang pakai dia dengan luar biasa, dahsyat, melampaui mungkin kita-kita yang punya tubuh yang lengkap. Dia yang tidak lengkap, yang penuh dengan kekurangan dan cacat secara fisik, tetapi Tuhan pakai menjadi seorang yang luar biasa. Saudara-saudara, karena itu firman Tuhan ini mari kita aminkan. Rancangan Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Kalau kita bisa lahir di dunia ini, Tuhan itu sudah izinkan untuk kita masuk dalam rencananya, menikmati berkat-berkat dan kelimpahannya. Saudara-saudara, bangkitlah dan percayalah bahwa hidup kita, hidupmu berguna dan berarti di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlalu mahal darah-Mu menebus hidup kami. Kami percaya oleh karena hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh Bapa di surga, apapun kondisi kami hari-hari ini, mungkin ada di antara kami yang merasa kami tertolak. Mungkin ada di antara kami yang mungkin kami merasa tidak berguna. Mungkin ada di antara kami yang merasa kami tidak berharga. Mari Tuhan, Engkau penuhi hati kami semua pada hari ini, agar kiranya kami boleh mengerti bahwa diri kami berharga di mata-Mu. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau telah menukar kami dengan nyawa-Mu yang berharga Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu yang begitu besar. Berikan pengertian kepada kami untuk kami tidak menyia-nyiakan hidup kami Tuhan, bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami semua sudah dibekali dengan talenta dan karunia yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami boleh ya Tuhan Yesus Engkau pakai dengan luar biasa. Ada satu rencana indah Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Mari Bapa, Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk kami boleh mengerti Bapa akan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus hikmat-Mu tercurah atas kami semua Tuhan. Oh kiranya juga ya Tuhan Yesus pemulihan boleh terjadi atas kami semua. Dimana apabila hari-hari ini ada di antara kami yang sedang merasa kecewa dan tertolak. Terima kasih Bapa, turunlah kasih-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua yang hari-hari ini mungkin terasa berat menghadapi setiap pergumulan hidup yang kami alami. Apapun pergumulan hidup kami Tuhan, mari Tuhan Engkau yang akan berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjalani hidup kami tetap dengan semangat dan tidak putus asa. Terima kasih sebab kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kami, bahkan Allah yang selalu siap menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Pergumulan masalah kesehatan kami, pergumulan keuangan kami, pergumulan tentang masalah pekerjaan dan usaha kami, bahkan rumah tangga kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau yang akan tolong. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap anak
damai-Mu atas Indonesia. Indonesia dipulihkan. Biar kiranya pandemi akan segera berlalu dari Indonesia. Tuhan berkati Bapak pemimpin presiden kami dan wakil presiden, seluruh pejabat di negeri ini Tuhan. Biar kiranya mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak. Biar kiranya Tuhan yang akan pulihkan Indonesia seutuhnya. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan. Kami juga mau serahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sekarang saudara-saudara, bukalah hatimu dan bukalah tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan buat kita semua. Mari yang percaya boleh berkata amin. Puji Tuhan, biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita berjumpa kembali pada winning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.